Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Kamayasi Laila Sufa, NPM 193200052, kelas 3B, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen kelas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen kelas. Berikut penjelasannya. 1. Pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan kegiatan pembelajaran guru dengan segenap penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari manajemen kelas. Fungsi dari manajemen kelas sebenarnya merupakan penerapan fungsi-fungsi manajemen yang diaplikasikan di dalam kelas oleh guru untuk mendukung tujuan pembelajaran yang hendak dicapainya. Berikut fungsi manajemen kelas diantaranya. 1. Perencanaan. Perencanaan adalah titik tolak bagi manajemen kelas. Fungsi ini menentukan lebih awal hasil pembelajaran mana yang harus dicapai pada masa depan. Yang kedua, yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian dapat digambarkan sebagai penciptaan mekanisme untuk mengimplementasikan perencanaan yang dibahas sebelumnya. Yang ketiga, yaitu kepemimpinan. Memimpin ketika rencana harus diubah menjadi realitas. Dia memberikan arah untuk memastikan bahwa tugas-tugas yang diperlukan secara efektif. Kepemimpinan melibatkan fungsi bahwa manajer memungkinkan orang lain untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif. Yang keempat, yaitu pengawasan. Fungsi manajemen akhir dalam siklus manajemen yang efisien dan dilihat oleh banyak orang sebagai kebutuhan yang paling penting untuk perencanaan yang efektif. Dalam melaksanakan pengajaran atau kegiatan pendidikan yang memutuskan mana hasil belajar yang harus dicapai. Penggunaan mekanisme pengawasan untuk memeriksa apakah hasil terrealisasi merupakan bagian integral dari perencanaan, tetapi pada saat yang sama ketika kegiatan pengelolaan. Kemudian setelah mempelajari mengenai fungsi dari manajemen kelas, yang ketiga yaitu akan membahas mengenai siapa saja yang bertanggung jawab dalam manajemen kelas. Yang bertanggung jawab dalam manajemen kelas adalah guru dan siswa, karena dalam fungsi tertentu masing-masing dalam menunjang proses interaksi edukatif agar timbul rangsangan dan dorongan terhadap anak didik dalam belajar. Karena itu, pengelolaan kelas sangat penting, artinya untuk dikelola dengan seefisien mungkin. Selain itu, adanya kerjasama antara berbagai aspek dalam kehidupan sekolah, termasuk siswa dengan guru dan alat serta bahan yang lainnya. Yang keempat, yaitu akan membahas mengenai permasalahan yang timbul dalam manajemen kelas. Permasalahan yang timbul dalam manajemen kelas itu dikelompokkan menjadi dua jenis atau dua klasifikasi, yaitu yang pertama masalah kelompok. Masalah kelompok dikenal adanya 7 masalah kelompok dalam kaitannya dengan pengelolaan kelas atau manajemen kelas. Yang pertama yaitu kurangnya kekompakan dalam kelompok ditandai dengan adanya kurang cocokan atau konflik. Kemudian yang kedua yaitu kekurangan kemampuan mengikuti peraturan kelompok. Jika suasana kelas menunjukkan bahwa siswa-siswa tidak mematuhi aturan-aturan kelas yang telah ditetapkan, maka masalah yang kedua muncul, yaitu kekurangmampuan mengikuti peraturan kelompok. Yang ketiga yaitu reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok. Reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok terjadi apabila ekspresi yang bersifat kasar yang dilontarkan terhadap anggota kelompok yang
tidak diterima oleh kelompok itu. Anggota kelompok yang menyimpang dari aturan kelompok atau anggota kelompok yang menghambat kegiatan kelompok. Anggota kelompok yang dianggap menyimpang ini kemudian dipaksa oleh kelompok itu untuk mengikuti kemampuan kelompok. Kemudian permasalahan kelompok yang keempat yaitu penerimaan kelas atau kelompok atas tingkah laku yang menyimpang. Penerimaan kelompok atau kelas atas tingkah laku yang menyimpang terjadi apabila kelompok itu mendorong timbulnya dan mendukung anggota kelompok yang bertingkah laku menyimpang dari norma-norma sosial pada umumnya. Permasalahan kelompok yang kelima yaitu kegiatan anggota atau kelompok yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, permasalahan kelompok yang selanjutnya yaitu ketidakadanya semangat atau tidak mau bekerja dan tidak mau agresif atau protes. Masalah yang selanjutnya yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan terjadi apabila kelompok mereaksi secara tidak wajar terhadap peraturan baru atau perubahan peraturan. Dan masalah yang kedua setelah masalah kelompok yaitu masalah individual. Masalah individual dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, pola perilaku mencari perhatian. Yang kedua, pola perilaku menunjukkan kekuatan. Yang ketiga, pola perilaku menunjukkan balas dendam. Yang keempat, peragaan ketidakmampuan. Untuk selanjutnya akan membahas mengenai upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Pendekatan perilaku. Asumsi yang mendasari penggunaan pendekatan ini adalah perilaku baik dan buruk. Individu merupakan hasil belajar. Upaya memodifikasi perilaku dalam mengelola kelas dilakukan pemberian positif reinforcement untuk membina perilaku positif. Yang kedua yaitu pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter yaitu pandangan yang otoriter dalam pengelolaan kelas merupakan seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas. Yang ketiga yaitu pendekatan permisif. Pendekatan permisif dalam pengelolaan kelas merupakan seperangkat kegiatan pengajar yang memaksimalkan kebebasan peserta didik untuk melakukan sesuatu, sehingga bila kebebasan ini dihalangi dapat menghambat perkembangan peserta didik. Berbagai bentuk kegiatan dalam pelaksanaan pengelolaan kelas ini banyak menyerahkan segala inisiatif dan pada diri peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu pendekatan membiarkan dan memberi kebebasan. Untuk dapat menangani masalah-masalah manajemen kelas secara efektif, guru harus mampu 1. Mengenali secara tepat berbagai jenis masalah manajemen kelas, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Yang kedua, memahami pendekatan mana yang cocok dan tidak cocok untuk masalah tertentu. Yang ketiga, memilih dan menetapkan pendekatan yang paling tepat untuk memecahkan masalah yang dimaksud. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.